Hai sahabat Innovate, kali ini Bang Edu akan bahas soal TIU CPNS untuk persiapan ujian yang akan datang ya. Oke, untuk kali ini kita akan fokus pada materi permutasi dan kombinasi. Kemudian Bang Edu akan berikan trik cara menentukan soal itu termasuk permutasi atau kombinasi. Silahkan teman-teman perhatikan dan teman-teman simak, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ya, soal nomor satu seperti ini teman-teman ya. Kalau mau dicoba dulu silahkan ya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu channel Edovi, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, gimana teman-teman? Sudah ketemukah jawabannya? Yuk kita bahas ya. Banyaknya kata yang dapat disusun dari huruf pada kata ASN hebat adalah titik-titik. Ini pakai apa teman-teman? Mau pakai permutasi atau kombinasi? Atau malah bingung ya? Apa bedanya permutasi dan kombinasi? Oke, Bang Ido sempat baca ya. Ada yang tanya kapan kita harus pakai permutasi dan kapan harus pakai kombinasi. Karena kan rumusnya hampir mirip ya. Jadi teman-teman harus tahu kapan pakai permutasi, kapan pakai kombinasi. Begini teman-teman ya. Yang namanya permutasi, permutasi ya. Kemudian kombinasi ya. Gini teman-teman, mudahnya begini, permutasi itu berartinya adalah peraturan. Ini reka-reka Bang Ido sendiri ya. Permutasi berarti peraturan. Kita selewengkan seperti ini. Kemudian kombinasi itu berarti comot ya. Comot itu apa? Comot itu ya berarti asal ambil, tidak memperhatikan aturan. Kalau ini peraturan berarti harus diperhatikan aturannya. Contohnya gini teman-teman, untuk permutasi itu AB itu tidak akan sama dengan BA. Jadi posisi A di depan tidak sama dengan posisi ketika A-nya di belakang. Berarti yang ini dihitung satu, kemudian yang ini juga dihitung satu. Karena ini berbeda, AB itu tidak sama dengan BA. Kemudian kalau kombinasi atau comot, itu AB itu ya sama hanya dengan BA. Ya sama, AB dengan BA itu sama. Kenapa? Karena ini yang penting comot asal ambil. Isinya, yang penting itu apa? Isinya. Jadi untuk yang kombinasi itu yang penting isinya. Ini isinya AB, ini juga AB, berarti ini dianggap satu. Kalau tadi ini dianggap dua, ya kan? Kalau yang ini dianggap satu. Oke, mudahnya gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, membedakan kapan harus pakai permutasi dan kapan harus pakai kombinasi. Ya, contohnya gini teman-teman, ada 8 orang ya, atau 8 siswa. 8 siswa ini akan diambil 3. Yang dipilih 3. Dipilih 3 untuk mewakili suatu sekolahan. Ya. Jadi dari 8 ini diambil 3 untuk mewakili sekolahan. Kalau yang 3 ini tidak diatur, maka kita sudah pasti pakai kombinasi. Yang penting kan 3 orang. Tapi kalau misalkan dari 8 siswa ini diambil 3 orang. Yang satu, misalkan ya, yang satu sebagai ketua, misalkan ya, ketua. Kemudian yang kedua sebagai sekretaris. Yang ketiga sebagai bendahara. Nah, kalau yang diambil 3 orang ini sudah dijelaskan aturannya sebagai ketua, sebagai sekretaris, dan sebagai bendahara, maka ini jelas pakai permutasi. Jadi yang ini pakai permutasi. Karena diatur. Yang 3 ini diatur sebagai ini, dan sebagai itu gitu ya. Kalau yang ini asal ambil, yang penting 3 itu namanya pakai kombinasi. Gimana teman-teman? Paham ya? Oke, rumusnya apa rumusnya? Rumusnya untuk permutasi itu adalah P NR sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial ya. Barangkali teman-teman yang sudah lama ini ya, sudah lama lulus dari SMA sudah lupa kan? Kita ingat lagi. Kemudian kombinasi CNR sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial, tapi di sini dikalikan lagi dengan R faktorial. Yang ini adalah rumus kombinasi. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor satu ya, kita bahas ya. Banyaknya kata yang dapat disusun dari huruf pada kata ASN hebat adalah titik-titik. Yuk, pakai apa teman-teman? Permutasi atau kombinasi? Nah, di sini kan yang ditanyakan banyaknya kata yang dapat disusun. Ya, disusun itu kan berarti seperti ini nih disusun. ASN hebat, bisa jadi nanti tulisannya adalah SNA hebat, ya kan? SNA hebat.
Hebat. Kemudian bisa jadi hebat ASN atau dibalik gitu kan. Ada berapa ribuan yang bisa dibuat gitu kan. Nah, ini pakai permutasi atau kombinasi kira-kira? Ya jelas pakai permutasi ya teman-teman. Karena posisi S di nomor 2 itu tidak sama dengan posisi S di nomor 1, ya kan? Berarti kan ada peraturannya. Kalau disusun itu rata-rata ya, disusun itu rata-rata itu pakai permutasi, ya kan? Nah, sekarang yang perlu teman-teman ketahui bahwa di kata ini ada dua huruf yang sama. Berarti nanti kita pakai permutasi tapi ada unsur sama. Caranya tetap sama ya teman-teman. P, N, R, kemudian unsur yang sama. Misalkan unsurnya itu huruf A yang sama ya berarti A, kemudian sama dengan rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N-R faktorial dikali dengan A faktorial. Karena ini ada huruf A yang sama. Kalau misalkan nanti huruf N-nya sama berarti N faktorial dan lain sebagainya ya. Gini ya teman-teman, pakai rumus yang ini. Ini jika ada unsur sama. Ini jika ada unsur sama. Jika tidak ada unsur sama maka rumusnya adalah yang ini. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, sekarang bisa kita terapkan ke rumusnya. N itu kan seluruh huruf yang ada ya, berarti kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya adalah 8. Kemudian R-nya, karena disusun ulang ya berarti 8 ini disusun kembali. Berarti R itu adalah yang disusun ya. Yang disusun kembali adalah 8 juga. Bukan diambil 4 huruf atau 5 huruf, tapi 8 huruf tersebut disusun kembali. Berarti ini 8. Kemudian nilainya sama dengan N faktorial berarti 8 faktorial dibagi dengan N min R. 8 kurangi 8 itu 0 faktorial. Masih ingat kemarin 0 faktorial nilainya berapa? Masih ya. Nilainya 1 ya. Kemudian dikali dengan unsur yang sama. Yang sama A-nya ada 2 berarti 2 faktorial. Kalau A-nya ada 5 ya berarti di sini 5 faktorial. Begitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita jabarkan 8 faktorial. Masih ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas faktorial ya. 8 faktorial itu berarti sama dengan 8 kali adiknya, 7 kali adiknya, kali adiknya, kali adiknya, kali adiknya, kali adiknya, kali adiknya. Dibagi dengan 0 faktorial. Ingat 0 faktorial itu nilainya berapa kemarin? 1 ya, bukan 0 tapi 1. Kemudian 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Ya, bisa kita coret, yang ini kita coret. Berarti kita tinggal menghitung ini, dikalikan semua, nanti hasilnya ada berapa. Yuk kita hitung ya. 8 kali 7 itu 56, kita taruh di sini aja ya. 56 kali 5 itu 30, yang ini 4 kali 3 itu 12, 30 kali 12 berarti 360 ya, 360. Maka nilainya sama dengan belakangnya 0. Nah ini kan nolnya sudah kita tulis di belakang ya, berarti kita tinggal hitung 56 kali 36. Yuk gunakan triknya ya, trik dari Bang Edu sudah tahu ya. 6 kali 6 adalah 36, kita tulis 6-nya, 3-nya kita simpan, kemudian dekat kali dekat, jauh kali jauh. 18 ditambah dengan 30. Ditambah dengan 3, semuanya dijumlahkan ya. 30 tambah 18, 48, ditambah simpanannya 3, berarti 51. Nyimpannya 5. Tapi dari sini sudah ketahuan jawabannya teman-teman. Ekornya 160. Ya enggak? Berarti jawabannya pastilah yang B. Oke, silahkan teman-teman hitung ya. Pasti jawabannya adalah 20160. Oke, biar teman-teman semakin paham, Bang Edu berikan satu soal lagi ya tentang yang soal seperti ini. Ya, nomor 2 seperti ini teman-teman. Yuk dicoba dulu ya. Caranya sama dengan yang tadi. Oke, gimana? Sudah ketemu ya? Sekarang udah bisa? Oke, ya pastinya sudah bisa dong ya. Banyaknya kata yang dapat disusun dari huruf pada kata lulus CPNS adalah titik-titik. Disusun berarti permutasi ya. N-nya sama dengan berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti N-nya sama dengan 9. Berarti permutasi 9 dari semuanya disusun berarti 9. Kemudian ada nggak unsur yang sama? Yang sama huruf apa saja? L-nya. L-nya ada 2. Berarti di sini tidak usah ditulis L ya, tapi langsung saja 2. 2. Kemudian ini adalah huruf L ya. Ini kita tanda di sini aja. L-nya 2. Kemudian yang sama huruf U, berarti U-nya ada berapa? 1, 2, berarti U-nya ada 2. Kemudian huruf yang sama lagi, L-nya sudah sama, U-nya sudah sama, S-nya ada 2 juga, berarti huruf S-nya ada 2.
Ini bukan 4 ya, tapi U ya. Kemudian ada nggak yang sama? CPN nggak ada yang sama, berarti sudah ya. Jadi sama dengan 9 faktorial dibagi dengan 9 kurangi 9 kan 0 faktorial ya. 0 faktorial nilainya 1 ya. Kemudian 2 faktorial nilainya adalah 2. 2 faktorial nilainya 2. 2 faktorial nilainya 2. Tinggal kita kalikan saja yang 9 faktorial ini ya. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 2 kali 2. Ya, 2-nya kita coret. Kemudian 2 kali 2 4 kita coret. Ya, satunya kita coret saja. Kemudian kita tinggal kalikan ya. 9 kali 8 72, 6 kali 5 30, 7 kali 3 21, 21 kali 30 adalah 630 ya. Berarti sama dengan 72 kali 630. Sama dengan, kita gunakan triknya ya. Yang belakang ada 0 berarti 0, kemudian kita kalikan yang 2 digit ini. 2 kali 3 adalah 6, berarti ekornya 60. Ekornya 60, ekornya 60. Yang ini jelas salah, ini jelas salah ya di antara A sama D. Kita tambah lagi ya, 1 digit lagi. Dekat kali dekat, jauh kali jauh. Dekat kali dekat 12, jauh kali jauh adalah 21 ya. Berarti 2 tambah 1 3. Berarti di sini 3. 360. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Nanti Bang Ido berikan PR. Oke? Oke, sekarang lanjut ke soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga seperti ini. Silahkan dicoba dulu sekarang. Oke, sudah ketemukah jawabannya? Kita bahas ya. Pada suatu pertemuan dihadiri 4 laki-laki dan 3 perempuan duduk di kursi sejajar. Manakah hubungan P dan Q yang sesuai? P, banyak posisi duduk jika pria selalu di pinggir. Q, 1442. Jadi kita harus mencari ini banyak posisi duduk jika pria selalu di pinggir. Jadi dalam pertemuan ini dihadiri oleh berapa? 4 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian ada syaratnya di sini ya. Pria selalu di pinggir. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, meskipun bisa pakai permutasi, tapi akan lebih mudah menggunakan filling slot. Apa itu teman-teman? Filling slot. Aturan pengisian tempat. Nah, begini teman-teman caranya. Boleh pakai kotak-kotak, boleh juga tidak. Yang penting kita jumlahkan dulu semuanya ada berapa orang. 4 tambah 3, 7 ya. Berarti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang akan kita isi. Ini kita tulis adalah banyak pilihan ya, banyak pilihan ya. Yang perlu teman-teman ketahui di sini syarat ini wajib diutamakan ya. Ada kata jika ya. Syarat ini wajib diutamakan. Pria selalu di pinggir. Di pinggir itu berarti kalau tidak yang ujung, ya berarti yang ujung. Ya enggak? Ya pria ini harus pria. Maka di sini tidak boleh wanita. Sedangkan pria atau laki-laki ini disediakan 4 ya, 4 laki-laki. Berarti banyak pilihannya ada berapa? Ada 4. Nah, dari 4 ini kemudian diambil 1 sudah ditaruh di sini ya. 1 orang sudah dipasang di sini. Ya, ini banyak pilihannya ada 4. Karena 1 orang sudah ditaruh di sini, di depan, maka yang paling belakang itu banyak pilihannya tidak 4 lagi, tapi berkurang 1 karena 1 orang sudah duduk di depan ya. Berarti di sini pilihannya tinggal berapa? Tinggal 3. Ya enggak? Iya, berarti kan laki-lakinya yang 1 sudah di depan, yang 1 lagi sudah di depan, berarti yang 2 ada di tengah sini. Nah, yang 2 di tengah itu berarti yang 2 laki-laki ini kemudian bergabung dengan 3 perempuan. Berarti 2 tambah 3 itu 5. Berarti caranya adalah 5 faktorial cara. Atau pakai permutasi tadi ya, permutasi 5 dari 5 ya. Boleh, pakai yang ini juga boleh. Nah, kalau kita pakai logika, semua orang kan ada 7 ya. Jumlah seluruhnya ada 7. Yang 2 orang sudah di pinggir. Berarti kan yang tengah tinggal ada 5 pilihan. Berarti misalkan di sini ya, ini 5 pilihan. Nah, di sini sudah diambil 1. Berarti selanjutnya tinggal berapa pilihan? Tinggal 4 pilihan. Ini menurun terus ya. Jadi 5, 4. Ini sudah ditaruh di sini 4 orang, berarti tinggal 3 orang, tinggal 2 orang, tinggal 1 orang. Atau kalau mau pakai permutasi di sini adalah 5 faktorial
Di sini 5 kurangi 5 0 faktorial ya. 5 faktorial dibagi 0 faktorial kan 1 ya, sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu jabarannya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kan sama halnya dengan ini ya kan. Yuk tinggal hitung aja ya, ini semuanya dikalikan ya. 4 kali 5 20 kali 4 berarti 80 ya, 80 kemudian kita kalikan yang ini. 3 kali 2 6, 6 kali 3 18, berarti dikali dengan 18. Maka nilainya sama dengan nolnya kita tulis di belakang nolnya, kita tinggal hitung 8 kali 18. 8 kali 8 64, nyimpannya adalah 6. 8 kali 1 8 tambah 6 berarti 14. Berarti nilai apa ini? Nilai P-nya itu sama dengan 1440. Sedangkan nilai Q-nya 1442. Berarti besar mana? Nah, besar Q-nya dong ya. Kalau gitu jawabannya adalah Q-nya lebih besar dari P atau P-nya lebih kecil dari Q. Ya, itu jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita ke soal yang keempat ya, teman-teman, keempat. Ya, soal yang keempat seperti ini. Yuk dicoba dulu ya. Oke, gimana teman-teman? Sudah ketemukah jawabannya untuk nomor 4 ini? Yuk kita bahas ya. Pada suatu pertemuan dihadiri oleh 21 orang dan mereka saling berjabat tangan. Manakah hubungan P dan Q yang sesuai? P, banyak jabat tangan yang terjadi, Q 210. Yuk ini pakai apa teman-teman? Pakai permutasi atau kombinasi. Diingat ya, jabat tangan. Jabat tangan itu melibatkan berapa orang? Melibatkan 2 orang. Ya kan? Nah 2 orang ini diatur enggak? Atau yang penting 2 orang? Iya, yang penting kan 2 orang di sini ya. Yang namanya jabat tangan ini tidak diatur, ini sebagai itu, sebagai ini, nggak diatur. Yang penting kan jabat tangan harus melibatkan 2 orang, siapapun orangnya, ya kan? Maka ini sudah pasti pakai kombinasi, ya, comot, ya, asal ambil, yang penting 2 orang. Ini ya teman-teman, pakai kombinasi. Nah, kombinasi dari berapa? Dari 21, jabat tangan melibatkan berapa orang? 2 orang, gitu ya. Kita terapkan rumusnya, berarti apa? 21 faktorial dibagi dengan 21 kurangi 2 faktorial. Kita terapkan rumus dulu ya. Kemudian dikali dengan 2 faktorial. Rumus yang di depan tadi ya teman-teman sudah tahu ya. Oke, di sini ada 21 faktorial berarti 21 kali adiknya 20 kali adiknya 19 faktorial. Kita berhenti di sini saja. Dibagi dengan 21 kurangi 2 itu 19 faktorial. Kenapa tadi berhenti di sini? Karena di bawah ada 19 faktorial juga, berarti bisa kita coret, ya kan? Kemudian 2 faktorial itu nilainya adalah 2. Nah, 20 bagi 2 itu nilainya sama dengan 10. Jadi nilai P-nya ya, nilai P-nya sama dengan 21 kali 10 berarti 210, ya kan? Oke, ketemu deh P-nya dan Q-nya juga sama dengan 210. Berarti hubungan antara P dan Q apa? Hubungan P dan Q, nilai P sama dengan nilai Q. Jawabannya adalah yang C, ya kan? Nah, untuk soal ini selain teman-teman menggunakan rumus kombinasi, teman-teman juga bisa menggunakan rumus cepat ya. Jabat tangan itu rumusnya adalah N per 2 dikali dengan N min 1. Ini adalah rumus jabat tangan, ya kan? Boleh seperti ini boleh, nanti hasilnya sama. N-nya berapa? N-nya ini 21, berarti 21 per 2 kali 21 kurangi 1, berarti 20. Ya enggak? Kita coret, ini dapat 10. 10 kali 21 berarti 210, ya kan? Sama kan hasilnya? Pasti sama. Jadi kalau ada soal jabat tangan boleh pakai rumus yang ini atau boleh pakai kombinasi. Bisa ya teman-teman? Oke. Nah seperti biasa sebelum kita ke soal PR, bagi teman-teman yang mau ikut bimbel online di bagian deskripsi, ada beberapa bimbel online yang bisa teman-teman ikuti. Masa aktifnya sampai 1 tahun. Ya misalkan sekarang daftar berarti 1 tahun ke depan teman-teman bisa mengakses semua
materi, soal-soal, tryout, dan lain sebagainya sampai 1 tahun ke depan. Kalau teman-teman sudah sering latihan mengerjakan soal-soal CPNS, Bang Edu yakin teman-teman bisa lolos CPNS dan dapat skor yang tertinggi, setinggi-tingginya, ya kan? Ya mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini ya. Silahkan daftar melalui link yang ada di bagian deskripsi video ini dan gunakan kode voucher dari EduFit untuk mendapatkan potongan harga. Oke, sekarang kita tampilkan PR-nya ya, PR nomor 1. Ya, nomor 1 seperti ini teman-teman. Yuk, silahkan dicoba ya. Nanti jawabannya ditulis di kolom komentar. Kemudian soal yang kedua seperti ini. Dicoba ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan benar dan silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Dan terima kasih atas komentar, like, dan subscribe yang sudah teman-teman berikan buat Bang Edu. Semoga berkah semuanya. Kita ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar.